Film diawali dengan seorang gadis bernama Daisy. Dia bekerja sebagai waiters dan kasir di sebuah restoran. Kehidupannya berjalan dengan cukup mulus, karena dia berbagi tempat tinggal dengan sahabatnya. Jadi bisa lebih hemat uang sewa kosan. Suatu hari, seorang ibu paruh baya datang ke kosannya. Dia bernama Martha, yang merupakan seorang kepala asisten rumah tangga. Dia bekerja di rumah seorang crazy rich Manila. Dan di saat itu jugalah, tanpa banyak bicara, Daisy pun langsung diajak bekerja di rumah orang tersebut. Martha memang perlu terjun langsung untuk menjemput Daisy, karena dia harus tahu seluk-beluk kehidupan Daisy. Sesampainya di sana, rumahnya terlihat sangat megah, layaknya istana yang begitu mewah. Di sana dia bertemu dengan pemilik rumah yang cukup ramah. Dia bernama Buros, yang kini menjadi majikannya. Jadi ceritanya, Buros ini sedang mengandung anak kembar. Dan kelak anaknya lah yang akan dijaga oleh Daisy. Karena Martha belum memberitahu hal itu kepada Daisy, akhirnya Daisy langsung dikasih kenaikan gaji sebesar 2 kali lipat. Kemudian, Daisy pun diantar Martha ke kamarnya. Di sana kamar Daisy terlihat cukup nyaman untuk seorang pembantu. Setelah itu, Daisy juga bertemu dengan anak pertama dari Buros, yaitu Nami, yang merupakan seorang anak yang pendiam. Kemudian malam harinya, suami Buros pun pulang. Dia diketahui bernama William. Dia merupakan pengusaha kaya raya yang cukup terkenal di sana. Di saat itu jugalah Martha langsung memperkenalkan Daisy kepadanya. Jadi ternyata, dulu Daisy sempat bekerja jadi pembantu juga di rumah Nyonya Lim. Dia juga sambil berkuliah di sana. Akan tetapi, dia kewalahan dengan semua pekerjaannya, yang membuatnya akhirnya berhenti untuk kuliah. Mendengar itu semua, terlihat wajah lega dari Pak Will, karena pembantu barunya ini termasuk orang yang terpelajar. Setelah itu, Pak Will pun menuju ke kamarnya. Dan di sana, dia disambut oleh istrinya gitu nih guys. Di saat itu jugalah, Buros pun mengatakan bahwa dia sudah siap untuk melahirkan normal. Di saat itu juga, Pak Will mengatakan bahwa Daisy itu orang yang cocok untuk mengasuh anak-anak mereka nanti. Sementara di lain tempat, Daisy pun kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dan rupanya, di sana ada Nami yang meminta Daisy untuk tetap membuka pintunya, dengan maksud agar mereka tetap terhubung satu sama lain. Keesokan paginya, Daisy pun mengantar sarapan ke Pak Will. Dan di sanalah, dia melihat pesona Pak Will, yang keren dan gagah itu yang sedang memainkan lagu klasik di atas pianonya. Setelah itu, Pak Will pun berangkat bekerja dan Daisy membantu Buros untuk berdandan yang rencananya akan live IG, layaknya ibu sosialita pada umumnya. Setelah itu, Daisy pun membereskan kamar mandi yang habis dipakai oleh bosnya. Dan di saat itu jugalah, ternyata Pak Will pulang untuk ngambil flash disknya yang ketinggalan di kamar. Dan tanpa disangka, di sana Pak Will malah melihat Daisy yang cukup membuatnya terpesona. Singkat cerita, suatu hari, keluarga itu pun pergi berlibur ke sebuah villa di pinggiran laut. Di saat itulah, Daisy yang menyetir mobil mereka. Karena hal itu jugalah membuat Rose merasa sangat bangga memiliki pembantu yang serba bisa dan dapat diandalkan. Singkatnya, mereka pun akhirnya sampai di sana. Villa yang mereka tempati itu rupanya berada jauh dari kota dan pemukiman warga. Villa dengan pemandangan laut lepas dan gunung-gunung. Di sana Daisy pun terlihat sedang mengasuh Nami,
sedangkan Rose dan Pak Will sedang menikmati pemandang bersama. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, rupanya Pak Will malah curi-curi pandang dengan Daisy gitu nih guys. Setelah melakukan semua tugasnya, Daisy terlihat mengambil kesempatan untuk berenang dan menikmati villa mewah itu. Sedangkan Pak Will dan Rose yang berada di kamar pun terlihat asyik melakukan aksi main-main bersama. Akan tetapi, Rose yang sedang hamil besar pun merasa cepat Cape dan alhasil permainannya pun selesai begitu saja. Dan tentu saja hal tersebut membuat Pak Will belum merasa puas. Beberapa saat kemudian setelah Rose tertidur, Pak Will pun terlihat keluar kamar sembari membawa minuman. Dan rupanya dia malah menuju ke kamar Daisy untuk mengajaknya minum-minum bersama. Sampai pada akhirnya, mereka berdua yang sudah tengler berat pun melakukan aksi main-main bersama. Keesokan harinya, saat di perjalanan pulang, antara Daisy dan Pak Will pun merasa canggung. Namun beruntungnya, tidak ada yang tahu tentang kejadian semalam dan Daisy tetap mengerjakan pekerjaannya seperti biasa. Bahkan sejak itulah, Daisy kini terlihat jadi sering berdandan untuk mendapatkan perhatian Pak Will. Selain itu, kedekatan Daisy dan anak Pak Will yaitu Nami pun menjadi semakin erat. Daisy sering membacakan cerita dongeng sebelum Nami tidur, sampai-sampai dia juga sering ketiduran. Rupanya, hal itu membuat ikatan kedua orang itu menjadi semakin dekat, berbeda dengan ibu kandungnya. Rose tidak pernah memperlakukan Nami sedekat itu. Kemudian di suatu malam, Pak Will yang sudah merasa tidak tahan akan keinginannya, dia terlihat datang menghampiri Daisy lagi, sembari membawa minuman. Dan seperti waktu itu, ketika mereka berdua tengler berat pun langsung melakukan aksi main-main bersama. Namun sayangnya, kali ini aksi mereka kepergok oleh Martha. Alhasil Martha pun akhirnya mengetahui hubungan gelap di antara mereka berdua. Kemudian di keesokan harinya, Pak Will terlihat memberikan cek kepada Daisy atas aksi mereka tadi malam. Bukannya senang, Daisy justru terlihat menangis. Karena rupanya, dia merasa tidak dihargai sebagai perempuan yang punya perasaan. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Daisy sepertinya menaruh hati dengan majikannya sendiri. Meski Martha sudah mengetahui aksi mereka berdua, akan tetapi dia tetap membiarkan Daisy mengerjakan pekerjaannya. Dan itu semua tetap berjalan sebagai mestinya. Beberapa saat kemudian, Martha akhirnya menceritakan tentang Rose, yang kini menjadi orang besar di sana. Bahkan, Martha juga mengaku bahwa dia sudah muak bekerja di sana. Keesokan harinya, Daisy terlihat datang berkunjung ke makam orang tuanya bersama dengan salah satu temannya gitu nih guys. Di saat itu jugalah, Daisy menceritakan semua yang terjadi kepada temannya itu. Sedangkan di rumah majikan, di sana terlihat ada seorang perempuan bernama Esther, yang merupakan ibunya Rose. Di saat itulah, Martha pun menceritakan semua tentang aksi Pak Will dengan Daisy. Namun di sini, Esther justru menyalahkan Daisy. Kemudian pada sore harinya, Daisy yang terlihat sedang bersih-bersih atap itu, tiba-tiba tangga yang dia pijak goyah dan membuatnya tergantung di lampu rumah karena tidak ada yang menolong. Pada akhirnya, Daisy pun melepas pegangannya dan membuatnya terjatuh. Dari kejadian itu, membuat Daisy cedera. Tapi ternyata, ada hal lain yang membuat terkejut.
Saat di rumah sakit itulah, dokter memberitahu bahwa apa yang Daisy alami tidak membuatnya keguguran. Tentu saja hal tersebut membuat dia sangat terkejut. Jadi selama ini, dia sedang hamidun nih guys. Namun sayangnya, hal itu juga diketahui oleh Esther. Bahkan dia juga sampai menghasut Rose agar membenci Daisy. Jadi sebenarnya, kecelakaan yang dialami Daisy itu adalah ulah Esther nih guys. Akan tetapi, Esther tidak merasa bersalah. Dia malah memberi Daisy cek uang untuk membayar kesalahannya. Singkat cerita, Daisy pun menerima pernyataan langsung dari dokter bahwa dia sedang hamidun. Setelah itu, Daisy pun lalu diantar temannya pulang ke rumah majikannya lagi. Namun di sana, suasana terlihat sudah berbeda. Tidak ada lagi keceriaan dan ramah di rumah tersebut. Karena hal itu jugalah yang membuat Daisy berniat untuk berhenti kerja di sana. Akan tetapi, Rose tidak setuju sembari mendaratkan tangan di pipinya. Bahkan Esther juga kembali menghasut Rose dengan mengatakan bahwa Daisy sengaja akan pergi sekarang dan akan kembali lagi saat anaknya sudah besar nanti. Bahkan dengan penuh kebencian, Esther juga sampai mengatakan agar Daisy menghilangkan calon anaknya dan akan membayarnya. Mengetahui hal itu, Daisy pun menangis dan meminta maaf kepada Martha karena tidak mau melakukannya. Kemudian di lain hari, Daisy akhirnya tahu bahwa kecelakaan yang menimpanya itu sengaja dilakukan oleh Esther, dan hal tersebut rupanya disampaikan oleh Nami yang mendengarkan langsung rencana itu. Di lain hari, Rose sengaja memberi obat khusus pada susu Daisy yang membuatnya merasa kesakitan. Di tengah rasa sakitnya itu, Daisy menceritakan tentang kehamilannya kepada Nami. Dan di sini Nami terlihat sangat senang. Namun dia tidak mengerti bahwa itu adalah adiknya. Singkat cerita, Rose akhirnya melahirkan di rumah sakit dan Pak Will sangat senang. Dia terlihat mencium istrinya. Akan tetapi Rose yang masih kesal dengan suaminya pun sampai menggigit Pak Will. Karena hal itu jugalah yang membuat Pak Will memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, dia malah mendapati Daisy yang sedang merasa kesakitan. Singkatnya, Daisy pun akhirnya memberitahukan semua kepada Pak Will, termasuk dia yang sedang mengandung anaknya dan Rose serta Esther yang menyuruhnya untuk menghilangkan. Namun di sini, Pak Will meminta Daisy dan Martha untuk menjaga kandungannya. Setelah itu, Daisy pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara Rose dan Esther kini sudah pulang dari rumah sakit. Dan di sini, Martha memberitahu bahwa Pak Will memutuskan untuk menjaga anaknya dari Daisy. Sementara itu, Pak Will akhirnya tahu bahwa susu yang diminum oleh Daisy benar mengandung obat khusus yang membuatnya merasa sakit. Karena itulah, dia pun langsung menanyakan itu semua kepada Esther. Namun sayangnya, lagi-lagi Esther justru menghasut Pak Will bahwa Daisy bukan mengandung anaknya. Kemudian di lain hari, Martha mendatangi Daisy di rumah sakit. Dia pun memberitahu semua kelakuan buruk Esther dan Rose kepadanya. Setelah itu, Martha juga memberikan cek uang. Kemudian memintanya agar segera pergi dari mereka dan memulai hidup baru dengan uang itu. Akan tetapi Daisy menolak dengan mengatakan bahwa dia ingin balas dendam dengan mereka. Dan ternyata, Martha mendukungnya nih guys. Sampai pada akhirnya, Daisy pun kembali ke rumah majikannya itu. Namun setelah beberapa hari kemudian,
Martha malah mengundurkan diri bekerja di sana. Karena dia merasa selalu direndahkan. Sementara Daisy, dia malah memutuskan untuk berpindah alam. Dengan cara yang tragis di depan semua keluarga majikannya. Termasuk Nami yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tentu saja hal itu membuat ingatan yang tidak akan terlupakan. Untuk mereka semua, film ini pun ditutup dengan memperlihatkan kondisi rumah yang kini tidak terurus. Kepergian Daisy dan Martha seolah membuat mereka terlihat sangat senang. Akan tetapi tidak dengan Nami yang sepertinya terus terganggu dengan bayangan Daisy. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke movie lover, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.